Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mbak HT. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan untuk teman-teman yang mau sharing tentang sholawat, bisa DM aku ke Instagram Meliza Arnelia ya, atau bisa WhatsApp, nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi ya. Nah, langsung aja aku baca. Ini testimoninya tentang jodoh teman-teman, yang teman-teman pengenin banget nih. Banyak banget ya yang tanya tentang jodoh. Nah, kita baca sama-sama ya. Alhamdulillah teh, setelah saya ikut YouTube teteh tentang sholawat dan gabung di grup Telegram sholawat munjiat 40 hari, saya berdoa minta jodoh terbaik dari Allah. Alhamdulillah, tidak lama kemudian Allah datangkan Ikhwan yang mengajak ta'aruf sama saya, dan insya Allah bulan depan mau hitbah. Masya Allah, tabarakallah. Setelah melewati proses yang panjang, saya terus sholawat. Awalnya saya sholawat Jibril, setelah itu sholawat munjiat. Masya Allah, beneran nih mbak? Aku tanya gitu ya. Amalannya apa aja? Iya teh, saya tuh dulu baca sholawat Jibril, terus sholawat munjiat, istighfar, dan surat Al-Furqan juga saya baca terus habis sholat. Dan Masya Allah, ketika saya ikhlas bacanya dan memohon disandingkan dengan jodoh terbaik, Allah datangkan Ikhwan yang mengajak ta'aruf. Setelah itu insya Allah bulan depan mau datang dengan orang tuanya, katanya untuk khitbah. Dan selama ikut grup sholawat munjiat itu semua prosesnya begitu cepat teh. Masya Allah, setelah banyak proses yang saya lalui sebelumnya, ada yang ngajak ta'aruf. Allah hadirkan seseorang yang baik. Saya juga bersyukur bisa ikut YouTube teteh dan mengamalkan sholawatnya, dan saya sampai terharu kalau lihat testimoni-testimoni di YouTube teteh. Masya Allah, sholawat Jibrilnya berapa banyak mbak? Boleh aku jadikan testimoni nggak mbak, supaya teman-teman tambah semangat? Saya baca sholawat Jibril 1000 kali teh rutin. Pernah juga 4444 kali saya sholawat. Boleh teh, karena saya juga semangat setelah lihat banyak testimoni dari teteh. Kan ada di YouTube yang judulnya Menikah Berkat Sholawat gitu ya kalau nggak salah. Nah, dari situ saya mencoba untuk terus sholawat terus. Dan sekarang juga saya bismillah sholawat terus teh, supaya proses menuju pernikahan dimudahkan sama Allah, dan untuk biaya pernikahan dicukupkan sama Allah, amin. Kalau ta'aruf ini saya baru 1 bulan teh, dan alhamdulillah selama proses ta'aruf tidak ada keraguan. Makanya prosesnya itu begitu cepat, dan ikhwannya juga dikasih sama Allah yang belum pernah pacaran atau deket dengan akhwat. Masya Allah teh, luar biasa kuasa Allah. Masya Allah, Allah hebat banget, baik banget. Aku doakan semoga semuanya berjalan lancar ya mbak. Oh iya mbak, baca sholawatnya dicicil atau langsung, biar teman-teman nanti bisa ikut mengamalkan. Sholawatnya suka langsung teh, tapi kadang dicicil juga, karena kan suka sambil kerja. Jadi kalau waktunya nggak terlalu rame, suka langsung bacanya 1000 kali teh. Amin. Kebetulan kan saya kerjanya selling, jadi kalau rame saya baca sholawatnya nyicil. Masya Allah, ikut senang aku mbak, semoga lancar ya semuanya. Amin teh, makasih banyak untuk semua testimoninya, dan bersyukur sama Allah yang telah menggerakkan saya untuk lihat channel YouTube teteh. Semoga berkah terus ya teh, amin. Dan teh, sebelum dipertemukan dengan Ikhwan yang ngajak ta'aruf, sebelumnya saya tuh abis ditinggal nikah. Tapi ketika saya mengikhlaskan dan terus bersolawat, tidak lama Allah hadirkan Ikhwan yang sekarang ngajak ta'aruf. Dan ini ta'aruf pertama buat saya, karena sama yang ditinggal nikah itu dulu mah bukan ta'aruf. Masya Allah banget ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak HT. Ayo teman-teman, mana nih yang pada kepengen jodoh, pada pengen nikah, mana? Sholawat dong teman-teman. Nih ya, sebelum aku lanjut penjelasannya, teman-teman kita sama-sama yuk doain Mbak HT supaya
semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan dengan baik seperti harapan Mbak Hate dan keluarganya, amin ya. Seperti yang tadi kita baca sama-sama ya, Mbak Hate ini ternyata habis mengalami kekecewaan, ditinggal nikah, tapi Allah balas dengan banyak kebaikan. Masya Allah ya, Mbak Hate ini udah ngalamin kekecewaan. Dan seperti biasa, kalau kita udah kecewa pasti akan bahagia. Dan ketika kita sudah bahagia, ya pasti juga kita bakal kecewa, karena kan terus berputar. Nanti di atas, nanti di bawah, nanti seneng, nanti sedih, besok seneng, besok sedih, begitu terus kan berputar. Tapi kalau orang-orang yang bersolawat ketika mengalami ujian, kesedihan, kekecewaan, ataupun rasa-rasa yang gak enak, insya Allah hatinya tenang, hatinya lapang, hatinya menerima, hatinya benar-benar gak begitu galau lah ya bahasanya ya teman-teman. Nah, Mbak Hate ini baca sholawatnya cuma 1000, dan itu pun sholawat Jibril. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, sholawat Jibril itu bunyinya Shollallahu ala Muhammad, sholawat singkat banget ya teman-teman. Tapi kok bisa sih Mbak Hate dapet keajaiban, dikabulin doanya, dapat jodoh, ketemu jodoh cuma dalam sebulan, dan baca sholawatnya cuma sholawat yang pendek dan cuma 1000, dan bacanya pun bukan di atas sejadah, melainkan bacanya sambil aktivitas, sambil jualan, sambil kerja teman-teman. Nah loh, bisa. Nah itu tadi, Mbak Hate ikhlas sama keadaan yang ditinggal sama calonnya nikah, ikhlas dalam bersolawat, dan Mbak Hate ini pasrah. Jadi cuma minta sama Allah, ya Allah saya minta yang terbaik, dan Masya Allah kan diberikan sama Allah jalannya. Tuh teman-teman, jadi kita tuh harus ikhlas dulu. Percuma kita baca sholawat 10.000 kali, jauh ya sama Mbak Hate. Tadi cuma 1000 dan itu pun sholawat Jibril. Kita baca sholawat munjiat yang berat, yang panjang, terus bacanya 10.000, percuma kalau hati kita belum ikhlas. Kalau kita belum ikhlas tuh gimana sih? Kita masih maksain Allah harus ngabulin apa yang kita mau. Khususnya di urusan jodoh ya teman-teman ya. Kita lagi bahas jodoh. Kita tuh cinta banget, suka banget sama si A. Kita sholawat 10.000 kali supaya si A suka sama kita, supaya si A jadi jodoh kita. Itu, ya Allah teman-teman, itu makin jauh loh teman-teman kalau kita seperti itu. Makin jauh. Tapi ketika kita sudah ikhlas, gimana sih caranya? Mengikhlaskan, terserah Allah. Jadi gini, ya Allah, saya suka banget sama si A, saya cinta banget sama si A, saya pengen banget jadi jodohnya dia, nikah sama dia. Kalau memang dia yang terbaik menurutmu untuk hamba, mudahkan ya Allah, dekatkan. Tapi kalau memang dia bukan yang terbaik, bantu hamba bisa melupakan dia, tolong ganti dengan yang terbaik menurutmu untuk hamba. Bangun dulu keikhlasan dalam diri kita. Ikhlas teman-teman. Pasrah, serahin semuanya sama Allah. Gimana sih caranya? Jangan dipikirin. Kita sholawat karena pengen jodoh nih ya. Teman-teman sholawat karena pengen jodoh. Jangan dipikirin, dikabulin gak ya? Kapan ya dikabulinnya? Kira-kira dapat gak ya? Kira-kira Allah nolong gak ya? Jangan kayak gitu teman-teman. Pokoknya serahin sama Allah. Sholawat, baca sholawat, benerin sholat, positive thinking sama Allah. Allah pasti akan kasih aku yang terbaik. Dan gak usah dipikirin. Daripada mikirin, mendingan alihkan, tambahin sholawatnya, tambahin sholatnya, tambahin baca Qur'annya. Saking sibuknya diri kita sama kegiatan-kegiatan itu, sampai kita lupa kalau kita punya tujuan. Tujuannya jodoh. Nanti lama-lama dengan sendiri kita datang ikhlas itu. Ya dah ya Allah, terserah engkau. Aku percaya engkau pasti akan kasih yang terbaik. Terserah engkau kapan mau ngasihnya. Pokoknya yang penting aku sekarang sholawat. Aku sekarang sholatnya yang terbaik, ngelakuin yang terbaik, sholatnya tepat waktu. Sholat sunnah sebelum sholat dan sesudah sholat juga. Kemudian ditambahin lagi tahajud, ditambahin lagi puasa. Itu aja udah, insya Allah kok datang teman-teman. Ya, ikhlas dulu, pasrah, insya Allah datang pertolongan Allah.
Walaupun kita baca sholawatnya cuma dikit, cuma 1000 tuh dikit ya bagi para pengamal sholawat, itu dikit 1000. Apalagi Shallallahu ala Muhammad itu 1000 tuh cuma 20 menit teman-teman, dikit banget, ringan banget. Jadi walaupun kita bacanya dikit, walaupun kita baca sholawat yang pendek, tapi kalau kita ikhlas, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah dapat teman-teman. Yang penting jangan maksa Allah ya, jangan maksa Allah buat ngabulin doa kita sesuai dengan keinginan kita, jangan kayak gitu. Teman-teman juga nggak mau kan dipaksa, kita nih nggak mau loh dipaksa, nggak enak dipaksa tuh, nggak mau ya kan. Apalagi Allah udah ngasih kita banyak hal, udah kasih kita nikmat yang begitu besar. Bangun rasa ikhlas dulu, bangun rasa pasrah dulu, hadirkan kepasrahan dulu kepada Allah. Pasrah bukan putus asa ya, kan ada tuh mirip-mirip pasrah dan putus asa. Kalau pasrah, ya Allah terserah engkau, mau ngasihnya kapan, mau dikasihnya apa, saya mau baca sholawat. Tapi kalau putus asa, ya Allah terserah engkau deh, mau ngasihnya apa kek ke aku, terserah, dan aku gak mau sholawat lagi. Nah itu baru namanya putus asa gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada yang lagi nungguin jodoh, ayo baca sholawat, bacanya yang ikhlas. Masih inget kan cerita adikku Desi? Itu Desi juga sama, dia gak minta sama Allah harus dengan si A, si B, si C, tapi dia serahkan sama Allah, terserah. Adikku itu selalu bilang, terserah Allah teh, kalau gue itu terserah Allah. Pekerjaan juga gue gak pernah minta pindah kerja di mana, pokoknya terserah Allah. Dan Masya Allah dapat gitu teman-teman ya. Hadirkan ikhlas pasrah dengan terus berusaha berpikir positif kepada Allah. Cari 1001 alasan bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kejar ampunan Allah, kejar ridha Allah, maka doamu akan terjawab. Maka pertolongan itu akan semakin dekat, dan doa itu akan semakin dekat dengan kita pengabulannya. Ya, jangan ngejar-ngejar Allah buat kabulin doa kita. Jangan ngejar solusi, kejar aja ampunan Allah dan ridhonya Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.